Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. اللهم الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a al-islam wa tazama bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala laqidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyyatan miqyasan li amalihi wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati uiddat lil muttaqin. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, sudah cukup lama rasanya kita tidak bertemu lagi di majelis Cinta Quran. Banyak WA yang masuk ke saya, bahkan pertanyaan yang diajukan langsung ke email, ke call center Cinta Quran, kapan majelis Cinta Quran mulai lagi? Udah pada kangen. Karena ternyata libur Ramadan tidak ada majelis Cinta Quran, karena majelis Cinta Quran di Masjid Baitul Ihsan diadakan ba'da maghrib, sehingga malam Ramadan tidak memungkinkan untuk itu. Sebelum dimulai, kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan jaza kepada pengurus Masjid Baitul Ihsan yang tidak terasa majelis Cinta Quran di Bank Indonesia Masjid Baitul Ihsan sudah berjalan hampir 3 tahun. Jadi tidak terasa, terus istiqomah, mudah-mudahan sedikit tapi terus lama-kelamaan tidak terasa sudah hampir 3 tahun diizinkan untuk membina umat dengan Islam di masjid yang kita cintai ini. Jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin informasikan beberapa hal. Nanti kalau tausiah rasanya di sini ada guru kita. Kalau ada saya, ada Ustaz Hafiz, materi saya lebih baik diserahkan semuanya kepada beliau. Jadi kalau sudah ada air, tayamum batal gitu ya. Udah nggak sah tayamum, ada air. Nah, jadi saya akan informasikan beberapa informasi-informasi penting saja. Yang pertama, alhamdulillah selama bulan Ramadan, dan sebelum saya informasikan informasi Ramadan, saya juga mewakili Cinta Quran Foundation dan cintaquran.com mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khairin.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah Ramadan kita. Salat kita, saum kita, i'tikaf kita, dan seluruh amal-amal soleh kita diterima oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan Ramadan tahun depan. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan Ramadan tahun lalu itu, Ramadan ini maksudnya kemarin, benar adalah Ramadan terakhir dalam episode hidup kita di dunia yang singkat. Jemaah yang dirahmati Allah, kami akan informasikan beberapa informasi tentang kegiatan Cinta Quran Foundation selama bulan Ramadan. Yang pertama, alhamdulillah dengan doa antum semua, selama bulan Ramadan dari tanggal 1 Ramadan sampai sekitar tanggal 25 Ramadan, Cinta Quran Foundation dipercaya di lebih dari 125 kajian perkantoran di kantor di Jabodetabek. Ini posternya, itu logo-logo perusahaannya. Sehari kajian perkantoran bisa dilaksanakan 3-5 tempat. Alhamdulillah. Jadi dipercaya lebih dari 125 kajian perkantoran. Zuhurnya kajian perkantoran, berbuka puasa kajian perkantoran, ngimamin tarawih kajian perkantoran, bahkan juga ada yang ba'da sholat subuh juga sudah langsung kajian perkantoran. Subhanallah. Oleh karena itu Ramadan meninggalkan kita, pertanyaannya adalah apa yang tertinggal dari Ramadan kepada kita? Kalau dulu lisan kita, bibir kita basah dengan Al-Quran, dengan zikir, tahmid, tahlil, dan tasbih, bagaimana dengan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan? Apakah rasa itu masih ada? Ini kegiatan kajian perkantoran. Jadi bagi jamaah semua yang ingin mengundang para asatidz kajian perkantoran, silahkan langsung. Caranya gimana? Gampang. Cukup hanya memilih ustadz mana yang mau diundang, tentukan jadwalnya, kita akan hadir ke kantor sahabat semua insya Allah. Jadi nanti tinggal tentukan saja mau siapa. Ustadz, kemarin kita mengundang Ustadz Felix nggak bisa, iya Ustadz Felix susah. Ya, kami mohon maaf, memang ada beberapa jadwal yang bisa dipenuhi, tetapi banyak yang belum bisa dipenuhi. Tapi insya Allah semua deretan para asatidz Cinta Quran itu siap. Ya, jadi nanti bagi yang mau, Ustadz kita mengadakan kajian di kantor, silahkan. Ya, tumbuhkan atmosfer iman di perkantoran. Sayang kantor-kantor kita rata-rata nggak mau ngaji, ngajinya hanya sekedar baca Quran aja, ya. Padahal harus dikaji Islam. Yang kedua, alhamdulillah. Ini, masya Allah, saya mau ngomong apa lagi ya? Umroh tahun lalu, ya, saya bersama Ustadz Hafiz, alhamdulillah Allah ijabah doa kami. Kami diberikan pesantren kecil rumah, dan alhamdulillah santrinya sudah selesai selama 11 bulan, 30 juz hafal Quran, dari mulai tidak punya hafalan sama sekali. Alhamdulillah 12 santrinya sudah selesai, semuanya akhwat. Di umroh yang kedua, saya minta lagi sama Allah, ya Allah ya Rabbi, pesantren hamba yang sekarang sempit ya Allah, hamba minta yang lebih luas ya Allah, dan hamba minta di tempat di mana tempat belum ada dibangun pesantren. Subhanallah, dibantu doanya jamaah semua, dibantu doanya Ustaz Hafiz juga, doa kita diijabah Allah. Ya, jangan bilang sama siapa ya. Shh. Apa katanya? Jangan ada Pokemon di antara kita ya. Alhamdulillah kami dipercaya untuk membangun tanah seluas 5.000 meter di Bintaro. Ustaz, serius Ustaz, mana ada Bintaro 5.000 meter Ustaz? Ustaz tahu gak harga tanah di Bintaro? Emang tahu nih orang properti, coba tanya Bintaro. Bintaro sektor 9 itu harga tanahnya 20 juta rupiah per meter. Tanah wakaf kita berapa tadi? 5.000 meter. Berarti berapa? 100 miliar. Masya Allah ya, doa itu nyata ya, diijabah doanya. Sekarang gimana? Ini sekarang lagi proses pembangunan. Saya minta tolong diputar. Mudah-mudahan bisa nyantri di sana. Ustaz, konsepnya gimana? Anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke diambilin 10 orang, kemudian dicemplungin semuanya di Cinta Quran Center selama 1 tahun. Alhamdulillah hafal Quran dan jadi dai hebat, dan setelah 1 tahun itu dikembalikan lagi ke daerahnya masing-masing untuk membina wilayahnya masing-masing.
Jadi ini sedikit profil karena ternyata Indonesia masih krisis dai. Jumlah dai-nya tidak imbang dengan jumlah umatnya. Nah, ini gambar pembangunan Cinta Quran Center, Tahfiz dan Dai Institute. Doa dari jamaah semua, doa kita semua diijabah oleh Allah. Dibangun di kawasan elit di Tangerang Selatan, Bintaro. Mohon doanya, sekarang sedang proses keluar sertifikat wakaf dari BWI dan tahun ini insya Allah meletakkan batu pertama. Bagi yang mau nyantri, siap-siap ya, sudah bisa punya hafalan minimal 1 juz ya, minimal juz amal lah Mas ya. Ya, masa juz amal enggak ya? Juz amal nanti masuk ke pesantren ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Berarti Ustaz kalau 110 siswa per provinsi berarti ada 330, betul. Insya Allah pesantren ini akan memuat sekitar 400 ya, santri dari Sabang sampai Maluke. Diinstal, dididik, dibina di pesantren ini, setahun dikembalikan lagi. Ya, baik, ini adalah profilnya. Ya. Kegiatan-kegiatan Cinta Quran selama ini, yang dulu Cinta Quran sering diejek. Katanya apa? Masa belajar baca Quran bisa masuk perusahaan-perusahaan? Alhamdulillah, training metode tahrir Cinta Quran, metode super cepat, super mudah baca Quran, alumninya sudah 30.000 orang. Jadi bagi jamaah, punya orang tua, punya teman, punya sahabat yang gak bisa baca Quran, daftarkan ke Cinta Quran. Kalau kemudian ya gak bisa ya ikut trainingnya, insya Allah ada DVD-nya. Nanti saya juga akan informasikan DVD-nya seperti apa. Ini bentuk bangunannya. Ini sebenarnya DVD yang pertama ya. Sebenarnya ada yang terbaru. Yang terbaru lebih gambarnya lebih halus lagi. Ini gambaran kasarnya. Jadi tanahnya 5.000 meter, fungsinya untuk tahfiz dan dai institut. Jadi kalau antum setahun hafalannya minimal juz amma, ikut seleksi masuk di sini, setahun digembleng. Setelah setahun gimana? Insya Allah nanti bisa gantiin saya ngisi di pengajian majelis Cinta Quran gede. Beneran Ustaz? Insya Allah. Ya, bangunannya seperti itu. Mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun. Alhamdulillah, tadi kaget ada seorang tokoh Indonesia yang nggak mau disebutin namanya. Ustaz mohon maaf, kemarin Ramadan udah niat tapi belum disalurkan, wakaf. Sekali wakaf, Masya Allah, kaget kita ya. Kalau kita punya Allah tuh ya semuanya mungkin. Berapa nilai wakafnya? 1/4 miliar sekali wakaf. Ya, alhamdulillah tadi baru kita terima. Ada yang ngasih mobil operasional, ada yang ngasih semen, ada yang ngasih batu bata, macam-macam ya. Bagi jamaah semua, Ustaz, insya Allah saya wakaf untuk ayah dan ibu saya yang sudah wafat. Silahkan. Nanti panitia mohon diinformasikan bagaimana caranya untuk berwakaf di Tahfiz dan Dai Center di Bintaro. Sektor 9, ada orang Bintaro. Karena orang Bintaro sering ngomong ke saya, nggak mungkin lah Ustaz, tanah 5.000 meter, mana ada 5.000 meter Bintaro? Ya buktinya ada. Ya buktinya ada. Antum bilang nggak mungkin, kalau Allah bilang iya, siapa yang mau ngalangin? Iya, itu pelajaran. Artinya apa? Kalau Allah bilang iya, maka jadi. Ya, kalau Allah bilang kun, fayakun. Nah, ini programnya, ya, wakafnya ada yang nilai 10 juta. Itu sudah termasuk operasional, sudah termasuk semuanya dipaketkan 10 juta. Boleh atas nama orang tua kita yang sudah wafat, apalagi yang masih hidup, Masya Allah ya, silahkan. Bagi yang tidak dalam bentuk wakaf, panitia juga mengedarkan keropak ya, silahkan ya, infakkan harta yang terbaik untuk pembangunan pesantren ini, Insya Allah ya. Dalam waktu dekat kita akan mulai membangun. Jadi bulan Muharram insya Allah sudah mulai peletakan batu pertama. Jadi kapan pesantrennya beroperasi? Tahun 2018 insya Allah sudah bisa mulai. Ini 2016, sekitar 2 tahun insya Allah. Baik. Nah, yang kedua, yang ketiga, alhamdulillah, Cinta Quran itu DVD ada posternya? Ada posternya. Ya. Cinta Quran itu lembaga training. Tapi karena Cinta Quran kemudian training saja susah, kalau dari luar negeri, dari berbagai macam kota susah didapatkan. Alhamdulillah Ustadz Yusuf Mansur
beserta para asatidz cinta Quran mengeluarkan produk baru namanya DVD virtual. Jadi bagi antum yang belum bisa baca Quran sama sekali nol, cuma beli DVD-nya, pasang di laptop, bisa digunakan untuk satu keluarga. Alhamdulillah metodenya sudah diperiksa oleh Ustaz Yusuf Mansur dan sudah di-ACC oleh beliau. Beliau bahkan bilang metode ini metode yang paling mudah yang pernah saya pelajari. Jadi bagi Bapak Ibu jamaah semua yang punya orang tua yang belum bisa baca Quran, jangan sampai dibacakan oleh Quran. Ya, kalau sempat dibacakan oleh Quran berarti sudah selesai. Ustaz, kenapa DVD-nya harus dikeluarkan? Sudah tahu kabar terbaru kan? 53,8% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Ustaz, benar banget, saya juga nggak bisa baca Quran loh. Nanti daftar ke panitia, saya pingin dapat DVD-nya, langsung dapat DVD-nya. Ya, jadi insya Allah DVD yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, Majelis Cinta Quran, mohon doanya. Insya Allah di tahun 2016 ini akan hadir di Jabodetabek, Bandung. Alhamdulillah di Jakarta sudah ada di Masjid BI. Di Bogor setiap bulan itu ada di Masjid Botani Square, IPB. Kalau pernah ke IPB, kampus IPB itu sebelahnya ada mall. Nah sebelahnya itu ada Masjid Alumni IPB. Setiap bulan Majelis Cinta Quran ada di Kota Bogor, di Masjid Alumni. Di Bandung kita ada di Masjid Bio Farma. Kalau kita masuk Tol Paster, kita kemudian dapat Masjid Bio Farma di situ di Bandung. Ya, dan satu lagi di Trans Studio Bandung. Ya. Nah sekarang sedang diusahakan di masjid di Bekasi, ya Planet Baru. Ya. Kemudian di Tangerang Selatan, ya, dan juga nanti di Depok. Insya Allah. Mohon doanya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan, semuanya dirangkum dalam sebuah mimpi besar yang namanya program Indonesia Cinta Quran. Kenapa program Indonesia Cinta Quran? Karena ternyata negeri ini adalah negeri muslim terbesar di dunia. Ini ada teman saya, sahabat saya, Muslim Indonesia yang lama di Australia. Tadi barusan datang ke sini. Beliau ya datang ke sini, kemudian beliau melihat masjidnya luar biasa besar. Beliau katakan ada kajian ya sebagus ini di tempat ini. Iya, dan rutin tiap Kamis malam. Ya, bayangkan di Australia itu masjid, masya Allah ya, rumah itu dibeli jadi masjid. Bahkan di sana barusan di Melbourne sudah dengar kabarnya ya, ada kepala babi yang dibuang di masjid, ada masjid yang dibakar. Ya, sementara kita ini punya masjid sebesar ini, gak kita makmurkan, sayang. Ya, kita punya kapasitas perkantoran itu ada ribuan, tidak diadakan kajian. Ya. Indonesia harus punya energi besar, dan energi besar itu adalah Indonesia Cinta Quran. Program-programnya satu, tadi pembangunan pesantren, yang kedua Majelis Cinta Quran, yang ketiga kajian perkantoran, yang ketiga namanya program Indonesia Bisa Baca Quran. Training berbayar apa gratis? Gratis kepada siapapun yang nggak bisa baca Quran di 10 kota di seluruh Indonesia. Jadi mohon doa, mohon dukungannya. Insya Allah sekarang sedang dibangun program besar Indonesia Cinta Quran. Coba lihat ya, udah dengar berita. Kemarin saya baru pulang dari Australia bareng sama Ustaz Hafiz, ketemu di Sydney. Kalau Ustaz Hafiz di Sydney, saya keliling ya bersama Dompet Duafa. Mas, Australia itu 70%-nya itu ateis, Mas. Ya. Gereja di sana itu sepi. Saya ke gereja katedral, saya iseng nanya sama gerejanya. Dia bilang apa? Dia bilang gereja-gereja di Australia semakin hari semakin sepi. Kenapa? Karena agama Nasrani itu sudah mulai ditinggalkan di sana. Saya dapat data yang menarik di Australia. Apa datanya? 80%, bayangin, anak-anak remaja di Australia itu sudah pernah melakukan hubungan seks bebas, dan itu dengan orang yang pertama kali mereka kenal. Coba bayangin. Ya, rusak sekali ya. Negaranya maju, teknologinya keren, orangnya disiplin,
Kalau istilah Ustadz Hafiz Abdurrahman, saya masih ingat waktu di Malaysia, beliau bilang apa? Teknologinya maju 100 tahun, tapi manusianya mundur 100 tahun. Nah, di Perth, sekedar sharing aja, di Perth ada universitas yang universitas itu rektornya LGBT, dekannya LGBT, mahasiswanya LGBT juga. Ya, namanya Curtis University. Jadi kalau ke Perth, coba main ke Curtis University, ya, siap-siap begini mas, ya. Kenapa? Biasa, laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan di pinggir jalan itu biasa di Perth. Ya, silahkan di Curtis University. Dan saya dapat data terbaru apa? Australia itu, masya Allah, ngeri banget ya. Usia 18 tahun. Jadi kalau antum usia 18 tahun, antum sudah boleh meninggalkan rumah. Untuk apa? Untuk hidup bebas. Dan negara menanggung biaya hidup antum. Terus hidupnya sama siapa? Terserah. Mau sama pacarnya, mau sama temannya, mau sama siapapun. Dan sudah misalnya kita sekarang tasabbuh bil kufar. Sudah dengar berita terbayang lagi tren topik di sosial media? Ada seorang perempuan yang tadinya berkerudung, berjilbab gitu ya, kemudian nilai akademisnya bagus gitu ya, hanya gara-gara kemudian putus cinta, putus pacar, sekarang masya Allah ngeri banget ya. Dan dia kemudian apa? Dan dia posting itu dan banyak yang nonton. Ternyata kehidupannya hancur. Dan masya Allah itu yang nampak, yang teman-temannya lebih parah lagi. Kita tasabbuh bil kufar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meneladani satu kaum, mereka sama dengan kaum itu. Dan sudah tahu, ada dapat informasi, sejahat-jahatnya orang kafir di Australia, nggak pernah ada mas orang Australia. Saya kalau ke sana jalan-jalan pasti ke kampus, ke University South Wales saya datang. Saya apa yang saya cari? Data-data kriminal. Kenapa Ustaz cari data kriminal? Saya penasaran. Orang-orang kafir itu sekriminal-kriminalnya nggak pernah ada yang masukin pacul ke dalam perut manusia. Nggak ada. Nggak ada. Boleh cari data. Yang pacul masuk dari kelamin, masuk ke perut, kemudian tembus ke jantung itu di mana? Indonesia. Mayoritas Muslim atau non-Muslim? Atau ateis mayoritasnya? Muslim. Tangannya diikat, kakinya diikat, hati-hati. Ini efek dari apa? Dorornya, bahayanya pacaran. Laki-lakinya minta, ayo dong. Apa kata perempuan? Oh enggak, kita belum nikah. Enggak. Ayo dong, enggak mau. Tangannya diikat, kakinya diikat. Mohon maaf, na'udzubillah min dzalik. Pahanya dikangkangkan, diambilkan cangkul, ditendang cangkulnya itu. Karena itu belum masuk semua mas, dia mundur. Ditendang begitu. Jadi cangkulnya, mohon maaf, antum bisa kebayang cangkulnya nancep di sini, ini kayunya di sini. Itu pada saat di scan, itu nampak kayunya masuk di sini. Dan hati dan jantungnya hancur mas. Itu nggak terjadi di Australia pak. Terjadi di mana? Indonesia. Udah tahu kejadian di Bogor? Sebelum Ramadan loh, bulan Rajab. Apa yang terjadi? Anak usia 2,5 tahun dimain-mainkan oleh tetangganya. Ternyata ujung-ujungnya apa? Diperkosa oleh tetangganya. Mohon maaf, kelaminnya hancur. Kemudian anak ini mulutnya dipelintir dengan kain. Kemudian anak ini dimasukkan ke dalam lemari baju. Ibunya mencari selama 3 hari, anak ini gak ketemu-ketemu. Dan ternyata apa? Anak ini ditemukan dalam kondisi lemarinya terkunci dan bayi ini membusuk. Dan itu terjadi di mana mas? Indonesia. Sebelum itu lagi, anak pulang sekolah, usia SMP, dikeroyok, diperkosa oleh sekelompok laki-laki yang mabuk sebanyak 14 orang. Dan akhirnya ditemukan bajunya robek, mohon maaf, mulutnya juga dirobek dan semuanya dalam kondisi hancur. Itu juga terjadi di Indonesia. Australia, gak pernah ada kejadian kayak gitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang kafir itu di neraka jahanam khalidina fiha abada. Tapi enggak pernah ada orang kafir melakukan tindakan seperti itu. Ada. Ya, saya bilang sama sahabat saya selama di Australia enggak pernah kita dengar suara horn. Teng enggak ada, coba lihat di Indonesia. Gak pernah kemudian saya lihat ada orang lewat gak dihormati, apalagi pejalan kaki. Silakan jalan. Bahkan kadang-kadang kita mau berdiri saja, dia berdiri, dia bilang oke, Anda silakan. Coba bayangkan, orang kafir loh, orang Islam, masya Allah,
Di Bogor setahun lalu kejadian hanya gara-gara GTO. Tahu GTO gerbang tanpa orang. Ini masuk GTO, ini masuk GTO. Gara-gara masuk GTO berantem mas. Coba bayangkan mas, berantem. Akhirnya gimana? Yang pakai baju dinas Pemda kemudian masuk GTO, yang satunya ngalah. Selesai masalahnya. Begitu yang mobil Pemda masuk, Pemda Kabupaten Bogor, begitu masuk, yang tadi berantem nyusul, ternyata mobilnya dipepet di bawah jembatan tol Cimanggis Sentul, dekat 5 menit dari rumah saya. Apa yang terjadi? Mobilnya dipepet, kemudian diambil bayonet, keluar, kacanya dibuka, ditusuk 17 kali tusukan, meninggal dunia di Bogor kejadiannya mas. Orang Australia nggak pernah kayak gitu, setahu saya cari data soalnya. Mana data-data kriminal? Paling mereka bunuh, paling mereka nembak. Ya, paling banyak itu mereka nembak aja. Dia udah gitu. Sering kejadian di sana gitu. Kemarin apa mas yang orang Libanes mas ya? Libanes ya terakhir di Sydney. Sydney cuma gitu dong, ambil pistol, cuma gitu aja udah. Nggak ada yang sampai ditojos gitu hanya gara-gara masuk GTO. Nggak ada. Terjadinya di mana? Indonesia. Berarti Indonesia ini dalam problem, dalam masalah besar. Mayoritasnya umat Islam, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kita nggak sedih? Ya? Gonta ganti menteri, reshuffle sana, reshuffle sini. Percaya kata Allah, bukan akan menyelesaikan masalah. Nggak akan menyelesaikan masalah. Percaya kata Allah, jangan percaya kata saya. Percaya kata Allah. Apa kata Allah? Afa hukman jahiliyati yabun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Hukum mana yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Mau digonta-ganti, sistemnya tetap sama, bukan sistem Islam, nggak akan terjadi perubahan. Percaya kata Allah, jangan percaya kata saya. Percaya kata Allah. Sadaqallahul azim. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kemudian cinta Quran itu kekeh banget untuk Indonesia cinta Quran? Karena memang Indonesia harus diselamatkan. Tadi saya bawa sahabat saya udah lama gak lewat sini, karena memang banyak isi di daerah sana. Ternyata begitu lewat Merdeka Barat atau Merdeka Selatan, Masya Allah, kedutaan besar Amerika Serikat, gede banget. Gede banget, kayaknya itu kedutaan besar terbesar dunia itu ada di Indonesia, gede banget. Pertanyaannya, kenapa kedutaan besar Amerika Serikat bisa sebesar itu di tempat ini dan di tempat sebagus itu? Berarti Indonesia memang sarang pengamatan dari Barat agar Indonesia tidak bangkit. Kenapa? Karena Indonesia mayoritas Muslim terbesar di dunia, maka Indonesia kebangkitannya waspada dan diwaspadai. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, jamaah kaum muslim yang dirahmati Allah, mulai hari ini PR kita banyak. Ya, di Instagram saya tadi bilang saya lagi megang koala, saya bilang kita bukan koala yang kerjanya tidur, makan tidur, hubungan biologis. Kita bukan koala. Kita ini adalah manusia yang membangunkan umat kita yang sudah lama tidur. Dan umat ini sudah lama tidur, padahal dulu umat ini dijaya. Umat ini hebat, umat ini pernah memiliki peradaban emas. Dan apa yang terjadi sekarang? Umat ini menjadi umat yang sangat terperosok, bahkan lebih jauh di dalam jurang kehancuran. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi pertama PR kita dan tidak pernah bosan-bosan kami ingatkan, yuk belajar Islam, install diri kita dengan Islam. Kalau Ustaz Felixio sekarang keliling Indonesia dengan yuk ngajinya, Cinta Quran keliling Indonesia dengan program Indonesia Cinta Quran. Nah, antum dengan apa? Saya bilang di situ apa? Jangan jadi penonton, harus jadi pemain. Karena yang dapat piala siapa? Pemain. Penonton dapat apa? Dapat hiburan. Apalagi pengamat. Oh, pengamat tuh. Majelis Cinta Quran bisa gini doang. Bagusnya tuh Majelis Cinta Quran tuh begini tuh. Bagusnya Ustaz Salim tuh begini tuh. Gak bagus begini, harusnya begini. Itu siapa namanya? Pengamat. Pengamat dapat apa? Dapat dosa. Gak dapat apa-apa. Jadi harus apa? Harus jadi pemain. Dan Cinta Quran ikut main. Antum? Ayo. Itu kemarin saya ketemu sama teman-teman di masjid. Namanya apa? Gerakan Bebersih Masjid. Ngapain mereka? Cuma bersihin toilet. Pemain atau penonton? Main. Daripada antum kutuk-kutuk, ya nggak? Toiletnya jorok banget sih, kuning banget sih. Dia enggak. Dia datang, dia ambil sikat.
Terus gimana? Dia funding dana, dapat dana banyak mas, banyak yang simpati. Akhirnya gimana? Dia bersihin masjid aja kerjanya. Ada lagi apa namanya? Gerakan trompa musola. Gerakan trompa musola itu gimana? Ya dia ngumpulin duit untuk bantu trompa. Sekecil apapun, jangan remehkan amal. Nggak boleh remehkan amal. Oke, mereka trompa, atau apa? Ayo. Nah, belum. Ayo, jangan jadi pemain, apalagi pengamat. Pengamat itu banyak ngomongnya doang. Wah, nendang aja nggak bisa. Harusnya nendangnya ke kanan tuh, biar mudah nyundulnya. Begitu dikasih bola, nendang aja nggak bisa. Ya, nah oleh karena itu, ya, saya tidak akan membawakan materi pada malam hari ini karena malam hari ini memang halal bihalal. Ini baru starter, baru pemulaan. Jadi hari ini malam ini kajiannya spesial nanti. Ba'da Isya, insya Allah oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Hafiz Abdurrahman MA. Dan kami, ya, saya hanya menginformasikan kegiatan-kegiatan Cinta Quran. Dan kabar gembira lagi, Majelis Cinta Quran sebentar lagi akan membuat kelas intensif. Namanya Majelis Cinta Quran Intensif. Bagi yang mau ikut, insya Allah nanti akan dibuka pendaftarannya. Ikuti saja informasinya. Kelasnya terbatas hanya untuk 50 orang saja. Ikhwan, akhwat, nggak berbayar. 10 kali pertemuan, 2 minggu sekali. Saya salah satu pengisinya. Nanti ada ustaz-ustaz lain juga yang isi. 50 orang, nggak boleh lebih. Dan ada tugas hafalan Qur'annya. Waduh, seru tuh ustaz. Dan nggak hafal, nggak banyak-banyak, cuma 1 ayat aja mas. Nggak hafal, nggak boleh masuk. Karena passwordnya hafalan. Wih, kalian ustaz mau daftar ah? Ya udah, ayo. Ya, jadi kalau pertemuan gimana? Sekali pertemuan 1 hafalan. Berarti kalau 10 pertemuan berapa hafalan barunya? 10, lumayan. Berbatas umur nggak usah? Nggak, yang penting balik, ikut saja. Di mana tempatnya? Nanti akan diinformasikan. Jadi nanti sebentar lagi Majelis Cinta Quran akan menggelar namanya Majelis Cinta Quran Intensif. Materinya 10 kali pertemuan, ya, hanya untuk 50 orang ikhwan akhwat dan nggak boleh lebih. Kalau kurang silahkan. Dan materinya sudah terstruktur. Keluar dari sana, antum punya pemahaman kerangka Islam yang jelas, insya Allah. Ya, nanti di sini di BI, mudah-mudahan bisa diadakan di BI. Nah, jadi ini beberapa informasi-informasi dari kami di forum halal bihalal pada malam hari ini. Karena namanya halal bihalal dan baru permulaan, ya, saya juga tidak bisa berpanjang lebar. Dan insya Allah nanti akan diinformasikan juga tambahan-tambahan oleh Ustaz Zulkarnain. Tadi banyak yang menginformasikan ke saya, Ustaz, kita nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ternyata jalur banyak yang berubah, ya, diacak gara-gara genap ganjil. Untungnya mobil saya genap, gitu ya. Nah, mobil saya genap hari ini tanggal 28, jadi aman masuk. Ya, Ustaz Hafiz ganjil, gitu ya, jadi terkendala untuk masuk. Tapi alhamdulillah tadi diizinkan untuk masuk. Jadi ke depan bisa jadi mungkin kendala-kendala seperti ini akan kita alami, tetapi tidak menjadi masalah ketika kita sudah komitmen ingin belajar Islam, insyaallah. Baik, itu saja yang ingin kami sampaikan. Tidak banyak yang ingin kami ceritakan, tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Materi kajian keislaman kita hari ini yang sangat kita tunggu-tunggu adalah kajian spesial halal bihalal pada malam hari ini. Dan insya Allah saya juga menyampaikan salam dari para asatidz Majelis Cinta Quran untuk jamaah semua. Dan saya mohon informasi, mohon doa. Tadi saya baru di WA oleh Ustazah Umi Irana Handono, anak beliau yang paling sulung, yang paling bungsu, yang laki-laki, yang bernama Akhi Yunus. Beliau sedang dalam keadaan koma, kesadarannya timbul tenggelam. Mari kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran, kekuatan dan kesembuhan. Dan juga kepada ayah ibu kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan, kesabaran dan kekuatan. Bifadilatul kitab wa maulidina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin.
Demikian informasi dari kami mewakili Cinta Quran Foundation dan cintaquran.com. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita. Tetap ikuti kajian Majelis Cinta Quran di setiap Kamis malam kecuali malam Jumat minggu ketiga. Jadi minggu ke-1, minggu kedua, minggu ke-4 itu gilirannya Majelis Cinta Quran. Minggu ketiga Kamis malam giliran tim asatidz dari Majelis Zikir Ustaz Arifin Ilham. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa memasuki tahun ketiga kita berada di Majelis Cinta Quran ini dan sekaligus memakmurkan masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga interaksi kita selama hampir 2 tahun lebih atau memasuki tahun yang ketiga ini senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal soleh di dalam catatan timbangan amal kita semua. Dan jika ada khilaf baik itu kata, perbuatan maupun penyampaian selama di dalam majelis yang mulia ini atas nama pribadi maupun pengasuh Majelis Cinta Quran, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus di dalam momen yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan uhanni'ukum bi'aidil fitr mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal 'aidin wal faizin wal 'amilin al mukhlisin insyaallah. Semoga Allah menerima seluruh ketaatan kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menjadi pemenang setelah meninggalkan Ramadan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang tadi disampaikan oleh Ustaz Fatih Karim, menjadi al-amilin al-mukhlisin, menjadi para pemain, menjadi para pejuang, bukan hanya menjadi para pengamat, bukan hanya menjadi para penonton, insyaallah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk menyampaikan tausiah tentang layakkah kita mendapatkan Idul Fitri atau kemenangan. Layakkah kita merayakan kemenangan pada momen yang berbahagia ini? Mungkin sebelumnya sudah ada yang membaca tulisan yang pernah saya kirimkan menjelang akhir Ramadan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita muhasabah diri kita. Ramadan disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah menetapkan puasa di dalamnya. Allah menurunkan Al-Quran sebagai hujan, sebagai bayinat, sebagai furqan. Itu sebagai satu rangkaian. Allah menjadikan doa di dalamnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan seterusnya. Ayat-ayat ini memberikan gambaran kepada kita sebagai satu kesatuan proses selama Ramadan, di mana hikmah yang Allah tetapkan untuk kita raih selama Ramadan dengan puasa kita, dengan qiyamul lail kita, dengan bacaan Al-Quran kita,
dengan doa kita, semuanya itu agar la'allakum tattaqun. Itu hikmah yang harus kita raih. Kenapa saya sebut sebagai hikmah? Karena tidak semua orang yang memasuki Ramadan mendapatkan Ramadan. Meski Rasulullah SAW dalam satu hadis yang dikutip oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni menyatakan innama summiya Ramadan liyuharriqad dhunub. Ramadan itu disebut Ramadan, kata Nabi, agar Ramadan itu bisa membakar dosa kita. Selama Ramadan dosa-dosa kita dibakar oleh Allah. Dengan cara apa? Ketika kita menjalankan ketaatan di siang hari, menjalankan ibadah puasa di siang hari, kemudian di malam hari kita menjalankan qiyamul Ramadan, dan ketika di siang hari kita imsak anil muftirat, kita menjaga diri dari perkara membatalkan. Bukan hanya imsak anil muftirat, tetapi juga kita berusaha untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala kebaikan selama Ramadan. Karena Rasulullah SAW menyatakan kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-jum'al 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, ketika dia puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka kita bukan hanya diperintahkan untuk imsak anil muftirat, menjaga diri dari perkara yang membatalkan, tetapi hal-hal yang bisa mengurangi pahala kita. Maka Rasulullah SAW di malam Ramadan menyampaikan khutbah yang luar biasa. Rasulullah itu menyebut Ramadan sebagai syahrun adib. Apa maknanya syahrun adib? Adib itu di dalam bahasa Arab menunjukkan karena adanya udumah, karena ada keagungan yang ada di dalamnya. Maka Ramadan tidak pantas kita isi dengan perkara yang remeh-temeh. Ramadan tidak pantas kita hiasi dengan amalan-amalan yang bisa bahkan menjatuhkan martabat kita. Itulah mengapa kita tidak hanya diperintahkan untuk imsak anil muftirat, tetapi juga imsak, ya, kita harus menjaga diri dari apa? Perkara-perkara seperti dalam hadis Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara ciri kesempurnaan Islam seseorang adalah ketika dia bisa meninggalkan ma la ya'ni, apa yang tidak ada gunanya. Boleh jadi perkara itu mubah, tetapi ketika kita asik dengan perkara mubah di bulan suci Ramadan, padahal perkara itu tidak mendatangkan maslahat bagi diri kita. Nah, perkara-perkara inilah yang bisa kita katakan sebagai perkara yang remeh-temeh, yang mestinya kita harus hindari, meskipun itu mubah dan tidak membatalkan puasa kita. Maka Rasulullah menyebut syahrun adib supaya kita isi dengan amalun adib, amal-amal yang agung, amal-amal yang besar. Maka Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana Ramadan diisi oleh Nabi dengan amalun adib, dengan perjuangan-perjuangan besar. Tahun pertama Ramadan Rasulullah diisi dengan mengirim detasemen. Tahun kedua Ramadan Rasulullah dengan para sahabat diisi dengan amalan adib, bahkan disebut sebagai Yaumul Furqan, perang Badar Kubra terjadi di bulan suci Ramadan. Dan begitu seterusnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Maka Ramadan tidak pantas kita isi dengan perkara yang remeh-temeh. Ketika tulisan saya di awal Ramadan ini di-share, ada seorang kiai besar di Jakarta ini kemudian secara khusus minta nomor saya, pengen ketemu, ya, karena terketuk dengan tulisan tadi. Subhanallah, saya bilang kiai, sungguh merupakan kehormatan bagi al-fakir yang masih fakir ilmu ini. Kiai besar, ya, putra Singa Betawi yang terkenal di Jakarta ini, Masya Allah. Saudara dari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul menyebut sendiri sebagai syahrun adib. Nah, karena itu mari kita renungkan, apakah Ramadan yang kita lalui ini betul-betul bisa mencapai makna sebagaimana yang Rasul kehendaki tadi, liyuharriqad dhunub, untuk membakar dosa kita. Maka rasanya tidak pantas ketika Ramadan kita masih banyak mengisi Ramadan itu dengan perkara remeh-temeh, ya. Waktu kita banyak kita buang dengan hal-hal yang mubah, sementara
sementara di sana banyak pekerjaan-pekerjaan besar, banyak agenda-agenda besar, tidak kita lakukan. Pantaskah kemudian kita mendambakan Ramadan itu bisa membakar dosa-dosa kita? Bahkan malam harinya juga masih banyak sering kita gunakan. Entah itu mungkin nonton sinetron, entah itu mungkin nonton acara-acara guyonan, ya menjelang sahur dan sebagainya. Ini perkara-perkara remeh-temeh yang bisa bahkan menyeret kita, menjatuhkan martabat kita, bahkan sampai pada keharam. Mauzubillah, semua mauzubillah. Mari kita introspeksi. Rasulullah menyebutkan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kita berhasil menjalankan Ramadan, ibadah puasa kita jalankan semata-mata karena keimanan kepada Allah, wa ihtisaban, dan kita melakukan itu karena ridha Allah yang kita cari, bukan karena yang lain, maka pantas kita mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam ayat yang lain Rasulullah menyebutkan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kita malamnya kita bangun juga begitu. Kita lakukan itu karena Allah, kita lakukan itu bukan karena teman, bukan karena tetangga, bukan karena gak enak sama murid kita atau guru kita, tapi kita lakukan itu semata-mata karena Allah, karena kita ingin mendapatkan nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bisa mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ending dari semua proses tadi, la'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan takwa. Apakah sekarang kita setelah menyelesaikan Ramadan itu kemudian kita berhak mendapatkan takwa tadi? Rasulullah SAW menyebutkan at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi, sambil menunjuk kepada dadanya, karena takwa itu ada dalam dada kita. Maka Rasulullah sering menyebut ketika ada orang mukmin melakukan maksiat, Rasulullah katakan ayat takwa, di mana takwa? Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan la yasriqu as-sariqu wa huwa mu'minun, tidak pantas orang mukmin itu mencuri. La yazni az-zani wa huwa mu'minun, tidak pantas orang yang berzina itu berzina ketika dia beriman. Aina takwa, di mana takwa? Itu gambaran karena takwa di sini. Maka Sayyidina Ali memberikan gambaran kepada kita. Takwa itu apa? Dengan 4 kriteria Sayyidina Ali memberikan gambaran kepada kita. Mari kita evaluasi apakah 4 itu kita miliki hari ini setelah Ramadan. Yang pertama, Sayyidina Ali mengatakan orang yang bertakwa itu punya ciri al-khauf min rabbil jalil. Orang itu betul-betul takut kepada Allah yang Maha Agung. Allah tidak tampak, tetapi dia rasakan kehadirannya, dia takut kepada Allah. Inna rabbaka labil mirsad, karena Allah selalu menyintai kita, mengawasi kita, memonitor kita. Inna rabbaka labil mirsad. Bagaimana kita mau lari dari Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa kita. Mau ke sini ada Allah, mau ke sini ada Allah, mau ke sini ada Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhan kamu selalu nyintai kamu, ngawasi kamu. Itu kata Allah. Al-khauf min rabbil jalil. Itu yang pertama kata Sayyidina Ali, ciri orang bertakwa. Maka ketika orang itu mengaku dirinya bertakwa, lalu kemudian dia melakukan maksiat, pantas kalau kemudian Rasulullah bertanya, aina takwa? Di mana takwa? Kemudian yang kedua, meskipun takwa itu di sini kata Nabi, tetapi wujud manifestasi dari takwa itu tampak di dalam amal saleh kita. Makanya dalam Al-Quran Allah selalu mengingatkan, alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal saleh, karena iman saja itu tidak cukup, harus dibuktikan dengan amal saleh. Karena amal saleh itu merupakan pembuktian iman kita. Maka kalau ada orang yang mengatakan yang penting kan hatinya, nggak penting itu, yang mau pakai jilbab, mau pacaran, mau ini itu dan sebagainya, nggak penting. Yang penting hatinya, nggak bisa. Kita tidak akan tahu hati kita seperti apa, iman yang tersimpan tersembunyi dalam hati kita tidak tahu sebelum kita buktikan dalam bentuk perbuatan kita. Kita sekarang hadir di sini adalah wujud ketakwaan kita. Meskipun tadi diceritakan sekarang harus ada perubahan arus karena ganjil genap dan sebagainya tadi. Kalau kita punya takwa, itu tidak akan pernah menghalangi kita. Ya. Orang yang punya ketakwaan kepada Allah, dia akan tetap semangat sholat jamaah di masjid.
mau Ramadan mau gak Ramadan, ya Ramadan semangat. Setelah Ramadan tetap semangat. Itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa? Inilah wujud amil sholihah, amal soleh. Maka kata Sayyidina Ali yang kedua, syarat orang bertakwa al-amal bitanzil, dia menjalankan apa yang Allah turunkan. Kalau dia takut kepada Allah, maka apapun yang Allah letakkan dia pasti akan taat. Mau hujan, mau terang, mau susah, mau mudah, dia jalankan. Kenapa? Karena dia takut Allah selalu melihat dirinya, dia takut Allah selalu meminta dirinya. Dia tidak bisa berkutik di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ada orang melihat, mau tidak ada orang melihat, dia jalankan itu. Itulah namanya al-amal bitanzil, ciri yang kedua. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu, mari kita lihat apakah kita termasuk mereka, yaitu orang yang ar-ridho bil qalil, diberi berapapun oleh Allah kita terima, kita gak pernah protes. Rizkinya lancar, alhamdulillah. Kebetulan diberi rezeki yang seret, alhamdulillah. Gak pernah protes. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kamu itu di langit, apa dijanjikan oleh Allah kepada kalian itu juga di langit. Artinya Allah yang atur. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan lau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi. Andai saja Allah itu melapangkan semua hambanya dikasih rizki, nanti jadi kurang ajar semua. Maka Allah yang menentukan. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Allah menghendaki, Allah memberi sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Allah yang paling tahu diri kita. Pantas gak kita dikasih banyak? Maka kalau Allah belum ngasih kita banyak, terimalah itu sebagai pemberian Allah. Ridho bil qalil, mau sedikit kita terima. Maka Rasulullah mengatakan man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Kalau ada orang dikasih sedikit tidak bisa bersyukur, apa lagi? Ya. Kalau dikasih banyak. Nah ini ciri yang ketiga. Orang yang bertakwa itu adalah ridho bil qalil. Dia tidak pernah mengeluh. Ya, tidak pernah mengeluh. Mengeluh kepada orang, ya, tidak pernah. Mengeluhnya cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga ciri yang lain orang bertakwa itu, karena dia dengan sikap seperti itu kemudian memiliki izzah di mata manusia. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis sahih. Wa izzuhum istighna'uhum 'anil nas. Dia akan mulia karena dia tidak pernah butuh pada orang, tidak pernah ngeluh, tidak pernah sambat. Ya. Kalau dia butuh apa-apa dia ngakunya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ciri orang bertakwa kata Sayyidina Ali al-isti'adad li yaumir rahil. Ya. Menyiapkan dirinya bahwa dia nanti akan digiring oleh Allah di padang mahsyar. Ya. Dan tadi kita ya sudah mendengarkan semua bagaimana takren kita Indonesia mencintai Al-Quran. Kenapa harus dengan Al-Quran? Dalam hadis qudsi yang dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, ada satu tangga mahabbatullah. Yang pertama yaitu ya mencintai Al-Quran. Di antara rahasia orang mencintai Al-Quran itu dalam hadis qudsi disebutkan nanti Al-Quran itu akan datang setelah kita dibangkitkan dari kubur. Ketika kita dibangkitkan dari kubur, Al-Quran datang pada kita. Al-Quran itu mengatakan pada kita, ada Al-Quran. Ketika kita datang, ketika Al-Quran itu datang menjelma sebagai manusia, kita tanya, mana Anda? Siapa kamu? Al-Quran kemudian datang. Ada Al-Quran, Allah diqra'tani. Aku adalah Al-Quran yang dulu engkau baca. Maka Al-Quran itu membimbing kita, Masya Allah. Betapa senangnya kita ketika kita bangun dari kubur dalam kondisi bingung, bangun dari kubur dalam kondisi nggak tahu apa-apa, karena semua yang kita saksikan ketika itu tidak seperti yang kita lihat hari ini. Semua tidak ada, bangunan rata dengan tanah semua. Dalam kondisi ketika kita bingung, tidak tahu arah, nggak pegang kompas, ya dan sebagainya, Al-Quran datang membimbing tangan kita, mengarahkan kita. Kalau kita sekarang punya ketakwaan, maka kita sudah menyiapkan diri kita. Dengan apa? Kata Sayyidina Ali, al-isti'adad li yaumir rahil. Kita menyiapkan diri kita untuk dikirim
digiring oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita dibangkitkan dari kubur tadi. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, ini ciri dari orang bertakwa. Mari kita evaluasi. Apakah Ramadan selama sebulan itu bisa mengantarkan kita untuk memiliki 4 ciri tadi? Jangan-jangan itu hanya kita dapatkan pada saat Ramadan saja, setelah Ramadan sudah hilang satu persatu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka majelis-majelis ilmu seperti ini harus selalu kita hidupkan untuk apa? Menjaga ketakwaan kita. Kata Ibnu Abbas, al-iman mislas shaub. Iman itu seperti baju. Illa bistahu, kalau kamu sudah pakai, khalaqtahu, kamu akan lepas. Wa in khalaqtahu labistahu, kalau kamu sudah pakai, kamu akan lepas lagi. Itulah iman, kata Ibnu Abbas. Maka Umar bin Khattab setiap selesai majelis Nabi, Umar bin Khattab selalu mengajak sahabat yang lain dengan mengatakan, ta'ala bina nu'minu sa'atan bi sa'atin. Mari kita berapa? Nu'minu sa'atan bi sa'atin, kata Umar bin Khattab kepada para sahabat yang lain. Kemudian ada sebagian sahabat yang bertanya, alasna mu'minin, bukankah kita yang sudah beriman, kenapa Anda masih mengajak kami untuk beriman lagi? Jawaban Ibnu Abbas tadi itu memberikan gambaran kepada kita. Ternyata iman kita itu tidak konstan. Al-imanu yazidu wa yanqusu hatta yazal, kata Nabi. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Imam Nawawi menjelaskan bagaimana iman itu bertambah, bagaimana iman itu berkurang, bagaimana iman itu hilang. Imam Nawawi menjelaskan syarah hadis ini dengan mengatakan, al-imanu yazidu biziyadati ta'ati. Iman itu akan bertambah dengan bertambahnya ketaatan orang itu. Wa yanqusu bi nuqsaniha, dan dia akan berkurang dengan berkurangnya ketaatan itu. Wa yazilu bi zawaliha, dan dia akan berhilang dengan hilangnya ketaatan itu. Alhamdulillah, subhanallah. Ini gambaran, ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan itu. Nah, kemudian yang kedua, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita bicara tentang hikmah Ramadan tadi, takwa. Nah, yang kedua, setelah kita mendapatkan hikmah takwa tadi, ya, maka kita diperintahkan, ya, wa litukabbirullah ala ma hadakum. Agungkanlah Allah atas apa yang Allah anugerahkan kepada kamu. Kita disuruh mengagungkan Allah, mengumandangkan takbir, merayakan kemenangan. Pertanyaannya, apakah kita memang mendapatkan takwa tadi sehingga kita layak untuk merayakan kemenangan pada saat hari raya? Para ulama mengatakan, laisal id liman labisal jadid. Id bukan milik orang yang pakainya baru, bukan milik orang yang rumahnya baru dicat, bukan milik orang yang baru kredit mobil. Wa innamal id liman ta'atuhu tazid, tetapi itu milik orang yang ketaatannya bertambah. Kalau kita ketaatannya naik, kita layak merayakan hari raya, kata para ulama. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, orang mukmin itu punya 5 hari raya. Orang mukmin punya 5 hari raya yang pantas dirayakan karena dia mendapatkan kemenangan itu. Apa yang pertama? Anas bin Malik mengatakan, hari raya yang pertama adalah yaumun la yuktabu fihi alaihi dhanbun. Itu kata Anas bin Malik. Hari ketika pada hari itu kita tidak mencatatkan diri kita dosa atas nama diri kita, di situ kita layak untuk merayakan hari raya pada hari itu. Hari itu adalah hari raya bagi kita, karena kita menang berperang melawan diri kita, kita menang berperang melawan nafsu kita, sahabat kita, setan yang selalu ada di kanan kiri kita, depan belakang kita, atas kita. Kita menang. Maka ketika kita bisa mencatatkan satu hari itu tidak ada satupun maksiat, satupun dosa tercatat atas nama kita, kata Anas bin Malik, maka itu adalah hari raya bagi kita. Yaumun la yuktabu fihi alaihi dhanbun. Masya Allah. Dan ini adalah kunci hari raya yang akan mengantarkan kita menuju hari yang kedua. Apa hari yang kedua? Anas bin Malik mengatakan, yaumun yakhruju fihi minad dunya wa huwa mu'min. Kata Anas bin Malik, hari di mana ketika seseorang itu meninggalkan dunia pada hari itu dalam keadaan beriman. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin kita mati dalam keadaan beriman?
Siapa? Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya itu dia mengejar kalian, walau kuntum fi burujin musayyadah. Sekalipun kalian berada dalam benteng yang kokoh yang tidak bisa ditembus oleh apapun, mati akan datang. Siapa yang bisa memastikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Mati dalam keadaan membawa iman. Siapa yang bisa memastikan kita? Kita nggak pernah diberitahu oleh Allah kapan kita mati. Kita nggak pernah diberitahu oleh Allah jam berapa kita mati, dalam keadaan apa kita mati. Yang bisa memastikan itu adalah ikhtiar kita. Hal keadaan yang kita usahakan sendiri. Dengan cara apa? Menjaga diri kita agar kita tidak maksiat. Itu yang bisa menjamin kita bisa husnul khatimah. Berarti apa? Untuk mendapatkan hari raya yang kedua, yaitu mati dengan husnul khatimah, kita harus menjaga hari yang pertama. Itu kuncinya. Nah, kalau kita sudah bisa mendapatkan hari raya pertama, insya Allah kita punya peluang mendapatkan hari yang kedua. Kalau kita punya peluang untuk mendapatkan hari yang kedua, maka kita punya peluang untuk mendapatkan hari yang ketiga. Apa itu hari yang ketiga? Kata Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Yaumun yujazi fihi anis sirat wa huwa aminun." Hari ketika itu dia melintasi sirat dalam keadaan dia selamat, tidak tercemplung di neraka. Masya Allah. Seorang sahabat, Anda boleh tahu seorang sahabat Nabi, ya, seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Rawaha, yang ketika memimpin perang Mu'tah itu gagah berani setelah diperintahkan oleh Nabi untuk mengganti panglima setelah dua panglima sebelumnya gugur sebagai syuhada. Setelah Zaid bin Haris, ya, Usama bin Zaid, kemudian setelah itu, ya, Zaid bin Haris, kemudian Ja'far, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha memimpin 10.000 pasukan kaum muslimin menghadapi 100.000 tentara Romawi. Di hadapan tentara Romawi, di belakang Abdullah bin Rawaha itu ada kaum muslimin. Dia katakan apa kepada kaum muslimin? Ya ma'syarul muslimin, ikhtaru ahadal husnayain, pilih satu di antara dua kebaikan, imma syahadatan wa imma duhuran, mati syahid atau kemenangan. Orang yang begitu luar biasa ketika menghadapi musuh. Begitu ayat Al-Quran dibacakan dan Nabi di Masjid Nabawi disubuk. Rasulullah SAW ketika itu membacakan satu ayat. Apa ayat yang dibacakan Nabi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum, dan sekali-kali tidak ada di antara kalian illa wariduha, kecuali kalian pasti menjadi bahan bakar neraka. Karena ala rabbika hatman naqdiyah, dan sesungguhnya keputusan itu pasti di sisi Tuhan. Masya Allah. Ketika ayat ini sampai ke telinga Abdullah bin Rawaha, masuk ke dalam relung hatinya, dia menangis menggigil tubuhnya, dia pulang. Setelah majelis Nabi itu, dia tutup pintu kamarnya, menangis di dalam kamar sejadi-jadi. Kenapa? Karena dia takut. Dia termasuk orang yang tidak bisa melepaskan diri dari ayat ini. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Masya Allah. Itulah mengapa ketika kita bebas bisa melintasi sirat, maka kita wajib rayakan kemenangan itu, dan itu kata Anas bin Malik merupakan kemenangan karena kita sudah selamat. Seperti Abdullah bin Rawaha tadi itu selamat, ya, bisa melintasi sirat itu. Nah, yang keempat, kapan kita bisa merayakan hari raya, dan kenapa harus kita rayakan? Yang keempat, ketika kita sudah selamat dari tintian sirat itu, kemudian kaki kita menginjakkan, ya, menginjakkan kaki kita di pintu surga. Itulah hari raya yang keempat. Kata Anas bin Malik, yaumun yadkhulu fihil jannah, hari ketika seseorang itu sudah menginjakkan kakinya, sudah masuk ke dalam surga. Itu adalah hari raya dia yang keempat. Masya Allah. Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq pada saat ini
dikatakan Nabi Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil jannah, Sa'ad fil jannah, dan banyak sahabat yang disebut oleh Rasulullah. Apa yang mereka lakukan ketika Rasulullah sudah mengatakan mereka dalam surga? Apakah kemudian mereka leha-leha? Apakah kemudian mereka santai? Apakah kemudian mereka nggak melakukan amal-amal yang kemudian membuat kaki mereka bisa menginjakkan di surga? Tidak. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya siapakah yang lebih Umar atau Abu Bakar, Umar bersumpah wallahi la lailatu Abu Bakar khairun min Umar wa Ali. Saking hebatnya amalnya Abu Bakar, meskipun hanya semalam, nggak bisa mengalahkan seluruh bagian umat dan keluarga. Kenapa Abu Bakar seperti itu? Karena ingin memastikan tiket yang disabdakan Nabi melalui lisan Rasulullah itu menjadi kenyataan. Ya. Lihatlah Abdurrahman bin Auf tidak pernah absen perang bersama Nabi 79 kali perang selama 10 tahun. 27 kali, 29 kali Rasulullah SAW pimpin sendiri 79 kali di zaman perang. Tidak pernah absen. Untuk apa? Mendapatkan tiket, satu tiket masuk surga. Itu Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh putranya ketika dalam satu malam Imam Ahmad sampai bisa sholat 1000 rakaat, ditanya oleh putranya, mata tastari, kapan engkau akan istirahat wahai ayah? Imam Ahmad adalah ulama yang zuhud, hafal 1 juta hadis, ya, 1 juta hadis hafal, ya. Sanad dengan matanya sampai Nabi, hafal. Orang yang zuhud, warok, ibadahnya masya Allah. Ketika ditanya oleh putranya, mata tastari, kapan kau akan istirahat ayah? Sepanjang malam orang tuanya sholat sampai 1000 rakaat. Imam Ahmad mengatakan pada putranya, wa kaifa nastari? Bagaimana kita bisa istirahat? Al-jannah amamana, surga di depan kita. Walam nuktib ilaiha, kita belum masuk ke sana. Kita belum melangkah ke sana. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah mengapa kaki kita masuk di surga. Itu kita rayakan sebagai kemenangan kita. Dan yang terakhir, ketika kita sudah berada dalam surga, kata Anas bin Malik, yaumun yanduru fihi ila Allah azza wa jalla, hari ketika dia bisa menyaksikan wajahnya Allah. Itu adalah hari raya yang kelima, dan itu adalah puncak. Kenapa? Dalam hadis qudsi yang dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin disebutkan, ketika kekasih Allah itu sudah berada dalam surga, ya, anggaplah seperti ini. Lalu kemudian Allah tanyakan kepada mereka, ya ibadi, wahai hambaku, hal wajadtum min syai'in wa'adtukum, apakah kalian mendapati apa yang pernah aku janjikan kepada kalian yang belum aku tunaikan? Kata Allah. Kemudian kita semua ketika itu mengatakan, ya Allah, semua yang kau janjikan sudah kau tunaikan, illa kecuali satu, ya Allah. Apa? Apa kata Allah? Kemudian kita jawab, an-nadru ila wajhika, yaitu melihat wajahmu, ya Allah. Kemudian Allah katakan, baik kalau begitu. Allah panggil Jibril, ya Jibril, irfa' hijabil awal, angkat tabirku yang pertama. Tabir Allah yang pertama diangkat. Ketika itu kemudian tampak cahaya yang begitu terang luar biasa, dan kita pun ketika itu kemudian kharu sujud, semuanya sujud, tersyukur, menangis karena bayangkan itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, saking terangnya. Masya Allah. Kemudian ketika itu Allah katakan pada kita, ya ibadi irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian, fa innal jannah laisa daru amal, surga bukan tempat beramal lagi, wa innama darul jaza, tapi surga adalah tempat untuk membalas amal kalian. Allah kemudian perintahkan pada Jibril, ya Jibril, irfa' hijabis sani, ya Jibril, angkat tabirku yang kedua. Diangkatlah tabir itu, farafa hijabus sani, tabir yang kedua diangkat oleh Jibril. Apa yang terjadi? Ketika itu bayangan Allah yang lebih terang daripada cahaya tadi itu kelihatan. Pada saat itu kelihatan, kita pun bersujud, kharu sujud. Semuanya menangis, membayangkan seolah melihat Allah SWT. Allah katakan kepada
kembali seperti yang dikatakan pertama kali. Ya ibadi, irfa'u ru'usakum wa yadaku, angkat kepala kalian. Fa innal jannah laisa dara. Amal surga bukan tempat beramal lagi, wa inna madal jazaa, tapi ini adalah tempat untuk membalas amal kalian. Ketika itu kemudian Allah katakan kepada Jibril, ya Jibril, irfa' hijab salis, angkat tabirku yang ketiga. Farafa hijab salis, maka ketika tabir yang ketiga itu diangkat oleh Jibril, apa yang terjadi? Pada saat tabir yang ketiga diangkat itulah Allah benar-benar menampakkan dirinya. Allah benar-benar menampakkan wajahnya. Apa yang terjadi kemudian? Saudara sekali, kita semuanya kalau kita ditakdirkan ketika itu di dalam surga, kita bersujud, sujud semuanya, nangis semua, karena kita betul-betul diberikan nikmat puncak dari segala nikmat, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua nikmat yang kita dapatkan, bidadari, buah-buahan, rumah, perhiasan, semua yang begitu luar biasa indahnya, mewahnya, semua kita lupakan karena kita mendapatkan puncak nikmat melihat Allah Azza wa Jalla. Dan itulah kata Anas bin Malik, hari raya kelima yang harus kita rayakan. Pertanyaannya sekarang kepada kita semua, apakah kita pantas? Apakah kita sudah pantas? Apakah kita sudah melayakkan diri kita untuk mendapatkan kelima hari raya tadi? Itu pertanyaannya. Dan kuncinya adalah yang pertama tadi, yaumun la yuktabu fihi alaihi dzanbun. Kalau kita bisa memastikan diri kita dalam satu hari tidak mencatatkan dosa atas nama diri kita, bagaimana caranya untuk menjamin supaya tidak terjadi? Kuncinya ada pada Ramadan tadi, takwa. Kalau kita bisa menjaga ketakwaan kita, insya Allah. Kalau kita bisa menjaga ketakwaan kita, insya Allah kita akan bisa mendapatkan hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itulah kata kunci. Karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di malam yang indah ini, malam yang merupakan Sayyidul Ayyam, malam Jumat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteguhan kepada kita. Allah memberikan keteguhan kepada kita agar kita dikokohkan ketakwaan kita, kita dikokohkan keimanan kita, ditingkatkan keimanan kita, sehingga kita bisa menjaga diri kita, sehingga tidak mencatatkan dalam satu hari maksiat atas nama diri kita, dosa atas nama diri kita. Kita tahu bahwa kita tidak maksud, ya. Justru karena itu kita mohon sekali kepada Allah, kita minta betul-betul kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita, supaya apa? Kita ini dijaga, supaya apa? Kita ini betul-betul kemudian apa yang kita lakukan dengan kefakiran kita, dengan kelemahan kita, dengan serba keterbatasan kita ini, semoga Allah tuntun dan bimbing kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nashhadu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka ma syakaraka haqqa syukr. La ilaha illa anta subhanaka ma qaddarnaka haqqa qadr. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asiyatik, wa min at-ta'ati ma tuballighu bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matina Allahumma bi asma'ina wa quwwatina abadan ma abqaytana ya Allahumma ya muthabbit al-qulubi thabbit qulubana 'ala dinika. Allahumma ya muthabbit al-qulubi thabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ya muthabbit al-qulub thabbit qulubana 'ala hamdi dinika. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika minal jubni wal bukhli wal khusn wal kasli, wa na'udzu bika minal ghalabati ad-dani wa qahri ar-rijal. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa', wa min du'a'i la yusma', wa min qalbi la yakhsha, wa min nafsin la tashqa. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ahyina bil Qur'an, wa amitna wal Qur'an imamana, syafi'an lana
Allahumma ja'al al-Qur'an hujjatan lana la hujjatan 'alaina amamaka ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kulla ajil wa ajil ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min sharri kulli ajil wa ajil ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma anzil lana nusrataka biqiyami ahkamika wa syara'ika fi ardil mubarakah. Allahumma ja'alna tahta liwa'i rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna wa ja'alna man ma'ana tahta liwa'i nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. تحت راية العقاب راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat cinta Quran yang dimuliakan Allah, demikianlah betapa dahsyat yang kita dapatkan pada malam hari ini, mulai dari inspirasi, motivasi, bahkan pilihan untuk segera take action, pilihan untuk segera menjadi pemain. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia Cinta Quran dengan kapasitas terbaik yang kita miliki, sehingga nantinya kita layak mendapatkan 5 hari raya, 5 hari kemenangan seperti tadi yang sudah disebutkan. Sebagai penutup, marilah kita jamaah sekalian berdiri untuk sama-sama bersalaman, saling memaafkan, saling berpelukan. Mari kita sama-sama menutup majelis ini dengan nafas hamdalah, istighfar dan menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu